Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah pemahaman yang mungkin udah melekat bertahun-tahun di kepala kita semua. Kita bakal bikin pergeseran paradigma gede-gedean nih soal gimana sebenarnya kita ngelihat ritual tahunan kurban. Pertanyaannya gini, selama ini kita tuh cuma fokus ke transaksinya aja atau udah dapat esensi spiritual aslinya? Yuk kita bedah bareng-bareng di pembahasan kali ini. Coba deh saya tanya langsung ke Anda. Kalau dengar kata kurban, apa sih yang pertama kali lewat di pikiran? Pasti pisau, daging, kambing, atau sapi, ya kan? Tapi tahu nggak di teks-teks sumber aslinya, tindakan fisik nyembelih hewan itu justru nggak pernah disebut kurban loh. Nggak percaya? Tindakan ngejatohin dan motong sapi atau kambing itu istilahnya dzabah. Kalau nyembelih unta sambil berdiri itu nahor. Terus waktu penyembelihannya disebut udhiyah. Nah loh, kalau bukan nyembelih hewan terus kurban itu sebenarnya apa dong? Nah, ini dia yang paling menarik. Kalau kita bedah dari akar bahasanya, kata kurban itu asalnya dari kata koruba, yang artinya dekat. Terus, pas ditambahin huruf alif dan nun di bagian belakangnya, ini ngebentuk pola superlatif. Jadi artinya berubah jadi sangat-sangat dekat. Intinya, tujuan utama dari ritual ini tuh bener-bener bukan sekedar transaksi daging, tapi sebuah pencapaian spiritual buat bisa deki banget sama Sang Pencipta, mengubah sebuah tindakan fisik jadi kondisi batin yang luar biasa transformatif. Biar kita bisa nyampe ke titik kedekatan superlatif itu, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, makna sejati kurban. Kedua, gambaran spiritual haji. Ketiga, panduan sunnah pra-penyembelihan. Dan yang keempat, transformasi diri pasca kurban. Jadi kita nggak cuma ngomongin kenapanya secara filosofis, tapi juga gimananya secara spesifik dan bisa langsung Anda praktekin. Oke, kita masuk ke bagian 1, makna sejati kurban. Langkah pertama yang benar-benar mutlak buat dilakuin di sini adalah membongkar pemahaman konvensional kita selama ini. Coba kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi, kita punya zabah dan nahor. Ini realitas fisiknya ya, tindakan menjatuhkan dan memotong hewan. Ini jelas penting banget, syarat dan rukunnya emang wajib benar. Tapi, ayo kita geser fokus kita ke sisi satunya, kurban. Ini adalah hasil spiritualnya. Gini, kalau kita coba berhenti di tindakan fisik tadi, ya kita literally cuma dapat daging. Tapi kalau kita mau nyebrang ke sisi spiritualnya, nah baru deh kita dapat kurbannya, kedekatan yang benar-benar intens sama Tuhan. Ini soal ngubah sesuatu yang fisikal banget, jadi pencapaian spiritual yang paling dalam. Lanjut ke bagian 2, kembaran spiritual haji. Kita bakal nyelam ke bagian ini karena jujur aja ini salah satu konsep yang paling indah dan ya mungkin jarang banget kita sadari. Pernah kepikiran gak sih, ternyata ada sinkronisasi spiritual global yang benar-benar rapi antara jemaah haji di Mekah sama kita yang di rumah? Waktu para jemaah lagi wukuf di Padang Arafah, momen di mana mereka merenung dalam-dalam dan minta ampunan, kita yang di rumah juga nggak cuma diam, kita disyariatkan buat puasa di hari Arafah. Terus, waktu mereka lempar batu di Jamroh buat ngebuang hal-hal buruk, kita di sini menyembelih hewan. Jadi frekuensinya tuh sama persis. Cuma bentuk amalannya aja yang disesuaikan sama lokasi kita. Secara garis waktu, semuanya itu benar-benar nyambung. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, ada komitmen fisik. Terus, puncaknya sebelum penyembelihan itu ada di tanggal 9, yaitu hari Arafah. Puasa di hari ini tuh sebenarnya bukan sekedar nahan lapar sama haus loh. Ini waktunya muhasabah, introspeksi yang super intens. Kita ngevaluasi dosa-dosa kita setahun ke belakang dan minta perlindungan dari dosa setahun ke depan. Nah, sesudah hati kita benar-benar dibersihin di tanggal 9, baru deh kita masuk ke klimaksnya, penyembelihan di hari ke-10 sampai ke-13. Sekarang kita beralih ke bagian 3, panduan sunnah pra-penyembelihan. Disinilah kita masuk ke cetak biru yang bisa langsung dipraktekkan ya, aturan-aturan sunnah detail dari Nabi, mulai dari hari pertama Dzulhijjah sampai hewan kita dipotong. Peraturannya tuh spesifik banget, jangan potong rambut di bagian tubuh manapun ya, dan jangan potong kuku dari tanggal 1 sampai hewan Anda benar-benar resmi disembelih. Kenapa coba? Ini tuh buat nyiptain koneksi fisik yang kuat banget sama jemaah haji yang lagi ihram. Harapannya gini, pas penyembelihan dilakukan dan dosa-dosa kita digugurkan, seluruh bagian tubuh kita, termasuk kuku dan rambut, ikut disucikan sama Allah sebelum akhirnya terpisah dari tubuh kita. Nah, ini ngebawa kita ke filosofinya jamrah. Kenapa jemaah haji melempar jumrah akobah duluan? Jawabannya ada di proporsi pengaruh dalam diri kita sendiri. Akobah itu ngelambangin ego atau nafsu di dalam diri kita, lingkaran yang paling dalam. Porsinya sampai 50% loh. Jadi, sebelum kita sibuk nyalahin lingkungan sekitar atau wusta, atau nyalahin faktor luar alias ula atas keburukan kita harus naklukin diri kita sendiri dulu. Ini tuh pertempuran melawan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita sendiri.
Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah banget. Yang pada dasarnya disembelih bukanlah hewan itu, melainkan pelepasan sifat-sifat kebinatangan yang dominan. Merinding nggak sih dengarnya? Waktu hewan itu dijatuhkan, yang sebenarnya lagi kita sembelih itu nafsu kita sendiri. Kemarahan kita, rasa malas kita buat ibadah, kesombongan kita, semua sifat yang bikin kita jauh dari Tuhan, nah itulah yang lagi kita habisi. Jadi, poin yang benar-benar krusial adalah momen pas pisau menyentuh leher hewan itu. Jangan sampai kelewatan momen ini. Walaupun Anda nggak nyembelih sendiri, pas dikabarin hewan Anda lagi dipotong, segeralah menghadap kiblat. Bacalah doa, ini wajahtu. Aku hadapkan diriku sepenuhnya kepadamu. Ini tuh momen komitmen total, kepatuhan mutlak. Di detik itu juga, mohon ampunan buat diri Anda. Dan kalau kurban ini buat orang tua, mohonkanlah ampunan dan rahmat buat mereka. Ini puncak spiritualnya teman-teman. Begitu penyembelihan selesai, pengekangan fisik kita otomatis berakhir. Dan tahu nggak, ternyata ada urutan sunnah yang spesifik dan unik banget dari Nabi buat motong kuku. Mulainya dari tangan kanan, tepatnya di jari telunjuk, terus lompat ke kelingking, jari manis, jari tengah, dan terakhir jempol. Buat tangan kiri juga mirip, telunjuk dulu, terus urut dari kelingking sampai jempol. Mungkin kedengarannya simpel banget ya, tapi ngikutin detail sekecil ini tuh nunjukin kepatuhan kita, dan pastinya bawa keberkahan tersendiri. Masuk ke bagian 4, transformasi diri pasca kurban. Di bagian akhir ini, kita bakal lihat gimana sih cara ngukur keberhasilan dari semua rangkaian panjang tadi. Anda pasti udah familiar banget kan sama istilah Haji Mabrur? Mabrur itu artinya transformasi total, berhasil ngelepasin keburukan dan berubah jadi birrun atau orang yang jauh lebih baik dan soleh. Nah, dengerin ini. Walaupun kita nggak dapat pahala spesifik ibadah haji, kita tuh tetap bisa loh dapat nilai kemabruran yang sama persis lewat kurban di rumah. Asalkan kita beneran ngelewatin proses introspeksi tadi, kurban kita pasti bisa ngelahirin kemabruran, sebuah transformasi batin yang nyata. Terus, gimana cara ngecek kalau kurban kita beneran mabrur? Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat di hari-hari tasyrik setelah penyembelihan. Coba dicek diri sendiri. Ibadah hariannya makin meningkat nggak? Hatinya kerasa lebih lembut dan emosinya lebih gampang dikontrol nggak? Gimana hubungan sama keluarga dan tetangga? Makin akur kan? Kalau Anda ngerasain kedamaian spiritual yang dalam banget dan ego kebinatangan yang kerasa banget turunnya, wah selamat. Itu artinya kurban Anda bukan sekedar formalitas tahunan, tapi beneran diterima dan ngubah hidup Anda. Sebagai penutup dari pembahasan kita, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan dalam buat direnungin. Coba tanyain ke diri sendiri. Apakah kurban Anda tahun ini bakal sekedar jadi transaksi fisik bagi-bagi daging aja, ataukah ini bakal jadi momen pamungkas buat ngebuang habis ego dan nafsu di dalam diri Anda? Pilihan dan keberhasilannya 100% ada di tangan Anda. Persiapkan diri, sucikan niat, dan raihlah kedekatan yang sejati. Makasih banyak udah dengerin pembahasan ini sampai habis, dan sampai jumpa di materi kita berikutnya.